gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Venus yang rilis tahun 2022 kemarin, di mana film ini mengisahkan tentang seorang wanita penari di sebuah klub malam. Wanita ini nekat mencuri tas yang berisi barang sejenis obat-obatan terlarang dalam jumlah yang lumayan banyak. Ternyata barang yang dia curi milik seorang bos mafia yang disegani di kota itu. Hingga pada akhirnya wanita itu pun diburu oleh anak buah bos mafia pemilik barang haram tersebut. Wanita itu bersembunyi di sebuah apartemen milik kakaknya. Apartemen tersebut ternyata berpenghuni sosok iblis pembunuh anak. Bukan itu saja, sang iblis pun meminum darah dan memakan daging korbannya. Penasaran? Kuy lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Check-in yuk! Cerita berawal di sebuah klub tempat hiburan malam. Terlihat seorang penari wanita. Dia bernama Lucia. Di tengah keramaian, tiba-tiba dia menghentikan pekerjaannya kemudian pergi ke sebuah ruangan. Pada malam itu, Lucia memutuskan untuk pulang lebih awal lalu mengambil sesuatu yang berharga dalam sebuah lemari. Saat akan pergi keluar, dia dikejutkan oleh seorang pria yang bertugas sebagai penjaga keamanan di klub malam tersebut, yang diam-diam sudah mencurigai gerak-geriknya. Pria itu meminta Lucia untuk menunjukkan isi dalam tas yang dia bawa. La bolsa. ¿Y llevar? Mi ropa. ¿Por qué? Namun Lucia yang tak mau kehilangan barang curiannya, dia pun akhirnya menyemprotkan spray cabai pada mata sang penjaga. Kemudian penjaga itu pun membalas melukai Lucia dengan menusukkan pisau ke arah pahanya. Singkat waktu, Lucia berhasil melumpuhkan penjaga itu dan pergi ke suatu tempat membawa kabur barang milik bos mafia. Sesampai di sebuah apartemen, dia menyadari bahwa luka akibat tusukan itu cukup serius. Dia segera mengikatkan sebuah kain untuk menghentikan pendarahannya. Lalu dia pergi menuju apartemen tempat tinggal kakaknya. Di scene berbeda terlihat seorang wanita yang tak lain kakaknya Lucia yang bernama Rocio dan putrinya yang bernama Alba. Rocio dan putrinya sering mendapatkan gangguan roh jahat penghuni apartemen. Dia sering bermimpi buruk dan sering melihat kejadian aneh yang dia alami selama tinggal di apartemen. Sampai pada akhirnya, malam itu dia memutuskan pergi bersama anaknya untuk meninggalkan apartemen tersebut. Saat akan menuju pintu lobi, di sana Rocio melihat sang adik yang sedang terluka parah. Rocio pun mengurungkan niatnya. Dia kembali ke kamarnya untuk mengobati Lucia yang terluka di bagian paha. Selesai diobati, Lucia pun segera membersihkan tubuhnya. Rocio secara diam-diam melihat isi dalam tas tersebut. Mengetahui isi dalam tas itu, Rocio beranggapan bahwa adiknya sedang dalam masalah besar. Khawatir akan membahayakan diri dan anaknya, Rocio menyuruhnya untuk segera pergi dari apartemen miliknya. Con lo que saquemos, podríamos comprar la casa de la tata en el pueblo. Y nos vamos allí las tres. Scene berpindah. Terlihat Moro, sang penjaga klub, sudah mulai siuman. Dia sedang diinterogasi oleh tangan kanan bos pemilik barang haram yang telah Lucia curi. Moro menjelaskan pada Victor kalau yang mencuri barang tersebut seorang penari di klub malam yang bernama Lucia. Khawatir bos besar mengetahuinya, Victor segera menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu keberadaan Lucia. Kembali ke Lucia. Dia mencoba menjelaskan pada Rocio apa yang sudah dia lakukan. Dia mencuri barang tersebut bermaksud untuk membantu keuangan keluarganya. Tak bisa dipungkiri karena perbuatan adiknya, sang kakak sangat mengkhawatirkan kondisi keselamatan mereka bertiga. Pada akhirnya, Rocio mengizinkan Lucia untuk tinggal beberapa hari di apartemen miliknya. Sebuah apartemen yang memiliki masa lalu yang kelam dan hanya ditinggali oleh beberapa kepala keluarga yang bertahan di apartemen tersebut. Di scene berbeda, anak buah Victor berhasil menemukan keberadaan handphone dan mobil milik Lucia yang terparkir di area sekitar apartemen. Kembali ke Lucia, saat bermalam di tempat Rocio kakaknya, dia mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi didatangi oleh sosok penghuni lantai atas apartemen tersebut.
Di keesokan pagi saat terbangun, Lucia menanyakan sang kakak pada Alba keponakannya. Alba menjelaskan kalau ibunya dari semalam sudah pergi membawa tas entah kemana. Mendengar penjelasan Alba, Lucia pun terkejut. Creo que se ha ido por la noche. ¿No está su maleta? Dia segera mencari keberadaan Rocio dalam kamar. Alba kembali menjelaskan kalau ibunya tidak menyukai tempat ini. Dia sering merasa ketakutan, ujar Alba. Karena di apartemen tidak ada telepon lain dan hanya tersisa beberapa penghuni, Lucia pun pergi keluar mencari sebuah toko sekedar meminjam telepon untuk menghubungi kakaknya. Di sisi lain terlihat Victor dan bos mafia yang bernama Aruza. Dia sudah mulai mengetahui permasalahan terkait barangnya yang hilang. Dia menyuruh Victor untuk segera menemukan barang miliknya. Aruza membawa salah seorang kepercayaannya yang bernama Calvo untuk membantu Victor menemukan Lucia dan barang miliknya. Akhirnya Lucia menemukan telepon yang dia pinjam di sebuah kedai makan. Dia mencoba menghubungi Rocio, namun handphone milik kakaknya tidak aktif. Saat melihat keluar, dia mengenali anak buah bos mafia yang sedang membagikan sebuah kertas tentang pencarian orang. Khawatir dirinya diketahui oleh orang-orang yang sedang memburunya, Lucia pun segera kembali ke apartemen. Sesampai di apartemen, Lucia memikirkan apa yang sudah terjadi pada sang kakak yang tiba-tiba menghilang. Lucia berpikir kalau Rocio tidak mungkin meninggalkan Alba putrinya begitu saja tanpa alasan yang jelas. Lucia mulai menanyakan pada Alba tentang penghuni apartemen di lantai atas. Alba mulai menjelaskan kalau di lantai atas hanya dihuni oleh seorang asisten rumah tangga yang ditakuti oleh ibunya. Sosok yang menyeramkan, namun Alba berteman baik dengan sosok tersebut. Dia suka memberi hadiah pada Alba melalui mimpi buruk. Saat tersadar, mimpinya menjadi kenyataan. Barang pemberiannya muncul ke dunia nyata. Kemudian, Alba menunjukkan beberapa hadiah pemberian asisten rumah tangga yang dia kumpulkan. Hadiah berupa benda-benda aneh yang sulit dipahami arti tujuan benda pemberiannya. Son lágrimas de niños. Saat asyik berbincang, tiba-tiba bel apartemennya berbunyi. Ternyata itu seorang anak penghuni apartemen tersebut yang bermaksud mengundang Alba di acara ulang tahunnya. Awalnya Lucia tidak mengizinkan Alba pergi. Namun, Alba memberi pengertian bahwa dia memiliki telepon yang bisa digunakannya untuk menghubungi Rocio ibunya. Akhirnya, Alba pun pergi diantar oleh Lucia. Sesampai di sana, Lucia bertemu wanita tua yang bernama Susi, lalu dia mengenalkan Lucia pada Marga, pemilik apartemen, dan Rosita yang baru datang. Di tengah pesta itu, Lucia meminta izin untuk menggunakan telepon mencoba menghubungi kembali Rocio yang sampai saat ini belum ada kabar keberadaannya. Saat dihubungi, handphone milik Rocio masih belum aktif. Kemudian Lucia mencoba menghubungi Victor sang pacar. Lucia memberitahu Victor tentang permasalahannya dan memberitahu keberadaannya saat ini. Queremos. Lucía, no te oigo, se te corta. Tak lama teleponnya terputus karena sinyal di lokasi apartemen sangat buruk. Di scene berbeda, Calvo, seorang kepercayaan bos Aruza, turut menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dia mengunjungi seorang paranormal untuk mengetahui keberadaan Lucia saat ini. Selesai ritual, wanita itu pun menunjukkan tempat yang diduga keberadaan Lucia saat ini. Calvo pun tanpa buang waktu langsung mencari keberadaan Lucia. Di scene lain, terlihat Lucia sedang memindahkan tas yang berisi barang curiannya ke ruangan lain. Saat menyimpan dalam lemari, dia tidak sengaja menemukan sebuah buku yang bertuliskan Venus. Ternyata di dalam buku itu berisi tentang histori masa lalu kelam mengenai apartemen tersebut. Terdapat berbagai potongan koran terkait pemberitaan yang terjadi di apartemen itu. Saat pembangunan, banyak memakan korban, terjadi pembunuhan, guna-guna, dan ditemukan sebuah artikel mengenai Lamastu, sosok iblis perempuan penghuni apartemen tersebut yang mengganggu. Banyak korban yang tewas akibat ulahnya. Apartemen Venus memiliki bangunan menyeramkan terkutuk yang membuat ketakutan warga setempat. Hampir semua penghuninya pergi meninggalkan apartemen itu.
Tiba-tiba Lucia dikejutkan oleh Alba yang menghampirinya dengan tangan terluka penuh darah. ¿Te has hecho esto, Alba? Ella me lo ha dicho. Tengo que hacer lo que me dice. ¡Ya basta! Lucia segera mencuci dan mengobati lukanya. Alba mengaku kalau itu dilakukan atas perintah sosok asisten rumah tangga yang menghuni lantai atas. Ketika malam hari, Lucia kembali mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi luka di kakinya mengeluarkan segerombolan kecoa. Kemudian dia mendengar sesuatu dari arah kamar mandi. Saat memasuki kamar mandi, Lucia tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba muncul sosok Rocio dalam mimpinya. Rocio mencoba mempengaruhi Lucia untuk membenci Alba. Kemudian Rocio pun menyerang dan berusaha membunuh Lucia. Lalu dalam mimpi itu dia diperlihatkan sosok Alba yang sedang berdiri sambil menusukkan pisau ke arah lehernya sendiri. Di keesokan pagi, Alba memberikan sebuah hadiah, sebuah lakban dan staples untuk Lucia dari asisten rumah tangga penghuni lantai atas. Dirasa ada yang tidak beres, Lucia lalu pergi ke lantai atas untuk mengetahui kebenaran sosok asisten rumah tangga yang sering Alba ceritakan. Estoy viendo la tele, ¿vale? ¿Y tú? Ahora vengo. Di scene berbeda, akhirnya Victor menemukan titik keberadaan Lucia. Dia segera mencarinya masuk ke dalam apartemen. Di waktu yang sama, terlihat Calvo dan Moro yang baru sampai di apartemen. Calvo mencoba masuk ke dalam apartemen dengan berpura-pura membantu membawakan barang bawaan penghuni apartemen. Kembali ke Lucia. Saat di lantai atas, terlihat sebuah kamar. Lucia terkejut karena dalam kamar itu terpampang banyak sekali foto Alba bergelantungan di ruangan itu. Ada juga sebuah lukisan menyeramkan yang tak lain jelmaan dari iblis Lamatsu. Apartemen tersebut menyimpan banyak misteri menyeramkan yang terjadi di masa lalu. Kemudian dia dikejutkan dengan kemunculan Rocio kakaknya. Rocio menjelaskan pada Lucia kalau ini semua perbuatan orang-orang penghuni kamar bawah, seorang wanita tua marga dan kawan-kawannya. Ternyata selama ini Rocio menghilang karena dikurung oleh mereka di sebuah ruangan di lantai atas. Rocio kembali menjelaskan kalau merekalah yang sudah membunuh ketiga gadis itu. Mereka juga menginginkan Alba, ujar Rocio. Pada akhirnya Rocio pun tewas di tempat. Di sisi lain terlihat Calvo yang sedang mencari tahu keberadaan Lucia. Agar tidak dicurigai, di hadapan mereka Calvo mengaku sebagai seorang pengusaha yang berencana membeli bangunan apartemen itu. Dia mengaku telah berbicara sebelumnya dengan pemilik apartemen. Namun sungguh apes bin suwe, ternyata wanita yang sedang dia kibulin itu adalah para psikopat dan Marga, seorang psikopat pemilik apartemen tersebut. Merasa ada yang tidak beres, Marga dan kawan-kawan berhasil melumpuhkan dan menggantung Calvo. Mereka membunuh secara perlahan dan mengambil darahnya untuk persembahan bagi sang iblis. Tak lama kemudian, Marga dan kawan-kawan pun bersiap untuk melakukan ritual penobatan jelmaan iblis Lamatsu. Karena malam itu terjadi gerhana bulan, maka ini adalah waktu yang tepat melakukan ritual, di mana sang iblis bangkit ke bumi. Kembali ke Lucia. Sampai di kamar, dia mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga, karena menyadari bahwa dirinya dan Alba sedang dalam bahaya. Saat akan keluar kamar, dia dikejutkan oleh kehadiran Victor kekasihnya yang sudah lama mencarinya. Lucia berpikir kalau Victor datang untuk membantunya. Namun, Victor malah menanyakan keberadaan barang haram milik bos Aruza yang telah Lucia curi. Karena ingin menguasai barang haram itu, Victor tega berkhianat, mencoba membunuhnya dengan menusukkan pisau ke arah perut Lucia. Lucia pun jatuh tersungkur. Saat Victor akan mengambil barang dalam ruang kamar mandi, dia dikejutkan oleh kemunculan sosok iblis menyeramkan yang tanpa intro langsung menikam dan membunuhnya. Kemudian muncul Marga dan kawan-kawan yang berhasil melumpuhkan Lucia dan membawa Alba untuk dinobatkan sebagai jelmaan iblis Lamastu. Lamastu ha estado aquí desde entonces.
Lucia yang terluka cukup parah, dia segera mengobati lukanya dengan cara menstaples luka sobekan di perut, lalu melakbannya untuk menghentikan pendarahan. Di scene berbeda terlihat bos Aruza dan anak buahnya yang mulai mengepung apartemen Venus tersebut. Lucia yang mengetahui kedatangannya, dia menyambutnya dengan sebuah tabung gas yang dia simpan di balik pintu masuk. Sebuah jebakan untuk melumpuhkan para anak buah bos Aruza yang sedang memburunya. Selesai melumpuhkan Moro dan anak buahnya, Lucia pun pergi menuju lantai atas untuk menyelamatkan Alba. Sesampai di lantai atas, Lucia pada akhirnya berhasil menghentikan ritual itu. Marga dan kawan-kawan yang sudah lama bersekutu dengan sang iblis pun menghampiri Lucia dan menganggap bahwa Lucia adalah orang yang terpilih jelmaan dari iblis Lamastu. Mereka pun bersujud di hadapan Lucia. Namun Lucia yang ingin membalaskan dendam atas kematian kakaknya tidak nampak rasa kasihan sedikit pun pada mereka. Lucia pun membunuh Marga dan kawan-kawan. Di akhir cerita, Lucia dan Alba pun berhasil selamat dan mereka meninggalkan apartemen itu. Bos Aruza yang selama ini memburu Lucia akhirnya luluh dan menundukkan kepala ketika melihat Lucia dengan sebuah mahkota di kepala. Lucía, la que trae la luz del día. Dan film pun selesai. Thanks for watching, bestie. Bye! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran